Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fandi Al-Bahardi. Video kali ini berisi rangkuman materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia bab 1 PPKN kelas 11. Bagi yang baru gabung, jangan lupa ya klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di bagian atas. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum itu, selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 11. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian. Pernahkah kalian mengunjungi sekolah luar biasa dan melihat apa yang dilakukan para guru di sana terhadap murid-muridnya? Para pengajar berusaha mengajar murid-murid penyandang cacat dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, murid penyandang cacat juga menerima pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, di mana para siswa mendapatkan haknya untuk belajar dan mendapatkan pelayanan pendidikan seperti halnya siswa normal. Sementara itu, guru memberikan fasilitas pengajaran sesuai dengan kewajibannya. Nah, bicara mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ini? 1. Makna hak asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. A. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. B. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. C. Tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di gambar ini menunjukkan menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan HAM. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, HAM memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Artinya, HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa,
gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. HAM bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan yang dengan hak dan kewajiban yang sama, tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya, dan miskin. Contoh bentuk HAM. Dari gambar ini menunjukkan bahwa beragam agama yang ada di Indonesia harus saling menghormati, apakah itu agama Hindu, Buddha, Katolik, Islam, ataupun Kristen. Di gambar yang kedua menunjukkan bahwa di negara kita beragam adat yang hidup rukun sampai sekarang, yang harus kita jaga untuk tetap menjadi negara yang bersatu. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Dua peristiwa di samping memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua. Misalnya, membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, ikut kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, membayar pajak. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu, pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Seperti gambar di bawah ini, terlihat seorang anak yang tidur dengan TV yang masih menyala. Ini merupakan kewajiban yang tidak dilaksanakan, sehingga terjadi pemborosan energi listrik. Demikianlah rangkuman video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng di pojok kanan atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.